Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan SD Negeri 152 Kota Pekanbaru ini. Selawat beriring salam mari kita hadiahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, saya ucapkan kepada PRT Kepala Sekolah SD Negeri 152 Kota Pekanbaru, Ibu Ika Efrianti SPD, yang terhormat Bapak, Ibu, guru, staf usaha dan karyawan dari SD Negeri 152 Kota Pekanbaru. Saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan saya. Kali ini saya ditugaskan dalam program PGP, Pendidikan Guru Penggerak, untuk membuat diseminasi atau pengibasan atau berbagi tentang pemahaman konsep dan juga pengalaman tentang modul 1.4 dengan judul Budaya Positif. Oke Bapak Ibu, untuk yang pertama, kegiatan saya ini merupakan puncak dari modul 1. Di modul 1 itu terdiri dari 4 submodul. Ada dari 1.1 itu berawal dari filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Kemudian di berikutnya ada 1.2 yaitu tentang visi nilai dan peran guru penggerak. Kemudian di modul 1.3 ada tentang visi guru penggerak. Nah, di modul 1.4 ini budaya positif, kita akan mempelajari tentang budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan atau pembiasaan yang kita lakukan di sekolah kita SD Negeri 152 Kota Pekanbaru ini. Jadi saya merupakan CGP angkatan ke-9. Saya tergabung di kelas 64. Jadi kami ini kurang lebih ada sekitar 150 orang pesertanya. Kami ini bergabung dari angkatan 9 sehingga kelasnya banyak juga, pesertanya mungkin paling banyak dari angkatan-angkatan sebelumnya. Oke, untuk pertama ini saya mau biar kita semangat karena udah siap, kita mau apa disebutnya, bisa yel-yel atau apapun. Kalau saya bilang SD Negeri 152 Pekanbaru, Ibu, Bapak silakan jawab. Semangat, luar biasa, mantap. Oke, Bu? Oke, kita tes ya. SD 152 Kota Pekanbaru, semangat, luar biasa, mantap. Oke, semoga di siang ini kegiatan kita ini berjalan lancar, khususnya saya, karena ini perdana di modul 1. Di modul 1 ini membuat pengimbasan atau diseminasi. Oke, sambil kita menunggu tampilan info saya akan tampil, saya mau game sebentar. Kita game sebentar, yaitu sambung kata. Biasanya kalau saya di kelas kemarin itu penerapannya pakai media kertas. Nah, kalau kita Ibu Bapak Guru, saya mau langsung saja. Nanti saya awalnya akan menyebutkan kata pertama, Ibu atau Bapak nanti silakan lanjutkan dengan cara kosakata yang kedua yang disambung. Contoh, nasi. Kita ambil si-nya, nanti Ibu akan lanjutkan si. Apa katanya? Boleh bebas. Misalnya singa. Nah, nanti Ibu lanjutkan pakai
kosa kata keduanya nah mau apa nanti terus bergiliran kita berurut aja oke Bu ya dari saya kita mulai bola silakan Ibu Ida lanjutkan lampu pu pulang Ibu langkah ya kata apa yang ada kahnya di tengah ayo 1 2 3 terputus ya apa kira itu kalau langkah kita bulgahnya ada halnya apa ya Bu ya kalau jarang ya jarang sih itu kebetulan berarti itu kebetulan oke. Terima kasih untuk pertama kita semua Ibu Bapak terima kasih oke. Ini bahan saya atau yang akan saya bagikan. Jadi saya bukan mengajari Bu, bukan saya untuk menjelaskan sebagai fasilitator ataupun narasumber. Saya ini sebagai calon penggerak untuk berbagi apa yang sudah saya dapatkan ketika mengikuti kegiatan CGP ini selama kurang lebih sudah 2 bulan berjalan. Oke, insya Allah akan selesai sampai 6 bulan bersih. Oke, judulnya itu adalah Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4. Oke, nama saya Wahyu SPD, saya tergabung di TGP Angkatan 9 kelas 6 dari SD Negeri 152 Pekanbaru, Provinsi Riau. Oke, next Bu. Oke, ini judulnya adalah menerapkan pemahaman pengalaman budaya positif. Jadi menerapkan pemahaman saya yang sudah saya dapatkan ketika pelatihan kurang lebih 2 bulan untuk modul 1 dengan fokusnya itu budaya positif. Saya ambil sedikit di awal. Nah, kita ini di Indonesia sudah untuk dituntut berpindah ke kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini diambil dasarnya dari beliau itu Ki Hajar Dewantara. Kita ambil sedikit filosofinya. Pelajaran yang pertama kali saya dapatkan ketika pendidikan. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah guru menuntut tumbuh kembangnya siswa dan diharapkan guru itu menjadi fasilitator untuk mencapai tujuan dan kebahagiaan siswa secara hakiki baik di sekolah maupun nanti di kelompok masyarakat. Jadi kita sebagai guru dituntut tugasnya sebagai penuntut. Jadi penuntut kita bisa sebagai fasilitator. Jadi anak-anak itu di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bukanlah selembar kertas yang kosong, tapi mereka itu sudah punya bakat, sudah punya cikal bakal kemampuan. Jadi kita sebagai guru hanya menebalkan garisan-garisan atau goresan yang masih sama-sama tadi. Kita ambil contohnya. Seorang anak itu kita lihat aktif sekali ketika pembelajaran olahraga. Kebetulan saya guru olahraga Ibu. Jadi ketika aktif olahraga, kita lihat, oh ternyata dia kemampuannya di situ sudah ada. Jadi kita tidak perlu dari dasar, hanya melatihnya sedikit, kemampuannya sudah bagus. Ternyata anak lain kurang begitu minat di sepak bola, dia lebih minat belajar di kelas. Nah, hal yang seperti itu kita tidak perlu memaksakannya. Menuntut tadi kita memberikan kebebasan kepada anak. Dan juga kita sebagai guru memberikan keleluasaan atau memberikan dorongan berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Susah Pak? Susah. Kenapa Bu? Di kelas itu anaknya bukan hanya 1, ada yang 20, ada yang 30. Nah, itu menjadi tantangan kita sebagai guru. Jadi ketika mendapatkan hal yang seperti itu, kita tetap harus semaksimal mungkin. Jadi melihat potensi anak itu, karena Ki Hajar Dewantara itu selain menuntut kita menjadi guru penuntut, kita juga harus
Nanti di modul di slide berikutnya ada pembelajaran yang berpihak kepada anak atau berdiferensial. Bahasanya sekarang oke, metodenya. Oke Bu, next. Oke, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu, walaupun anak itu diberi kebebasan, tapi tetap ada rasa penuh hormat untuk gurunya Bu. Jadi kalau kita bebaskan, tidak ada di pikiran mereka, oh lu bebas nih, suka-suka aja lah. Nah, bukan seperti itu konsepnya. Tetap anak itu harus memiliki rasa hormat dan bertanggung jawab terhadap bertanggung jawab ke tingkah lakunya selama di sekolah ataupun di masyarakat. Oke, next Bu. Oke, ini ada konsep-konsep kunci dalam menerapkan budaya positif. Jadi di modul saya itu Bu, kenapa banyak? Ini semuanya yang dipelajari. Tapi untuk pertemuan kali ini tidak semuanya, mungkin separuhnya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan segitiga restitusi. Next itu konsep-konsep yang saya pelajari. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, maksudnya paradigma di sini karena kita sudah berubah kurikulum dari kurikulum yang lama, kurikulum 2013 menuju ke kurikulum merdeka, maka paradigma kita juga haruslah berubah. Karena mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan program pemerintah. Juga guru di sekolah tidak bisa sekaligus, perlahan-lahan juga boleh. Yang penting kita harus cepat beradaptasi. Kemudian di sini pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip belajar berdiferensial, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Makanya di modul kita itu Bu, yang kurikulum merdeka ada fase-fasenya. Fase 1 untuk kelas 1 sampai kelas 2, fase 3 kelas 4, kelas 3 sampai kelas 4, dan fase 3 untuk kelas 5 dan kelas 6. Karena kita menyesuaikan tentang teori psikologi perkembangan otak dan kemampuan anak. Itu dia. Kemudian profil pelajar Pancasila kita sudah ulang hafal mungkin ya. Jadi ini menjadikan landasan kita. Kita dituntut dalam profil pelajar Pancasila, anak memiliki sikap atau perilaku mandiri, kemudian kreatif, gotong royong, kemudian bertanggung jawab, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang terakhir itu bernalar kritis. Itu dia. Jadi ini landasan kita sudah dibentuk oleh pemerintah, kita berusaha adaptasi. Ini kita juga dari pembiasaan ya Bu. Kita bisa lakukan opening. Terus di dalam opening itu anak-anak juga bisa diberikan kesempatan, bisa berupa yel-yel, bisa berupa menyanyikan lagu-lagu yang ada hubungannya dengan pelajar Pancasila. Itu dia. Oke, next. Oke, ada pertanyaan tematik Ibu untuk slide yang berikut ini. Setuju atau tidak setuju? Oke, pertanyaan yang pertama, bukan pertanyaan begini, ini pernyataan ya. Hukum dapat hukum dapat mendisiplinkan anak. Ibu setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, kita ambil pertama setuju. Yang kedua,
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini setuju apa tidak setuju? Ini kita sering lakukan kok ya. Misalnya anak terlambat atau tidak lengkap pakaiannya, kita suruh bersihkan lapangan atau berbuat sampah atau siram bunga. Hal seperti itu setuju atau tidak setuju? Setuju? Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju? Oke. Ini hanya sebagai pertanyaan pemantik. Kenapa Bu? Nanti ada hubungannya ke ada faktor materi itu hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Nah, ada 3 syarat pemesan. Biasanya kita tahu hanya hukuman, anak diberi hukuman atau anak mengikuti konsekuensi. Oke, sekarang ada yang ketiga, restitusi nanti. Ada berikutnya. Oke, lanjut dulu. Oke, kita masuk yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita menerapkan disiplin ke anak, tapi kita tidak pakai yang 3 tadi Bu. Tidak pakai hukuman atau ancaman, tidak pakai konsekuensi, tidak pakai reward. Bagaimana caranya? Nah, kita tidak perlu memberikan reward. Boleh reward, tapi yang digarisbawahi berlebihan. Asal apa-apa dikasih reward, apa-apa dikasih reward, itu dihindari. Tapi sesekali boleh. Kemudian hukuman, tidak pakai hukuman, tapi anak itu bisa diberikan disiplin di sekolah. Bagaimana? Ini kemudian ancaman ini mungkin lebih. Besok kalau tetap tidak, besok kalau terlambat ke sekolah, bapak hukum lagi ya. Itu berupa ancaman. Oke, next Bu. Oke, bisa kembali yang sebelahnya. Yang sebelahnya sebelum. Oke, kita bahas sedikit ini. Disiplin positif. Nah, di sekolah tadi sudah ada dimulai dengan hal-hal kecil, namanya pembiasaan. Mau itu nilai norma menghormati, contohnya ketika datang anak pagi hari menyalami kita, mengucapkan salam, atau yang biasa kita kenal dengan pola 5S, sapa, salam, sopan, santun, apa itu? Senyum. Jadi senyum dulu, sapa, salam, dan miliki sopan dan santun. Nah, itu sudah bagus, sudah hal kecil yang sebelum ada konsep ini sudah dijalankan. Oke. Kemudian untuk tahap berikutnya sudah punya hal yang kecil berupa kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan ini harus kita bagi lagi Bu. Ada yang dimulai dari kelas, ada yang mulai dari sekolah. Nah, untuk di tingkat kelas bisa dibiasakan, contohnya penerapan berupa awalnya nanti peraturan kelas, kemudian nanti ada peraturan sekolah, tapi itu kita lanjutkan yang berikutnya nanti tentang peraturan ada lagi saya bahas. Next Bu. Oke, ini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia, walau dari dia bayi sampai dewasa, memiliki kebutuhan. Kita juga punya, murid punya juga. Oke, bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar itu agar semuanya adil sesuai dengan porsinya. Oke, di sini ada bertahan hidup yang pertama, kemudian penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebebasan dan kesenangan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar ini kita fokuskan yang dimiliki atau yang dibutuhkan oleh anak atau peserta didik kita di sekolah. Inilah yang mereka inginkan. Mereka pengen disayangi, kemudian pengen memiliki kebebasan. Nah, berikutnya pembahasan saya di slide berikutnya. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini sudah saya tampilkan ada gambar ilustrasi. Untuk bertahan hidup, ternyata peserta didik itu dan kita juga perlu konsumsi makanan dan minuman. Yang pertama. Yang kedua, adanya itu tempat tinggal.
Kemudian yang di tengah itu ada sarana transportasi. Kemudian yang ini bisa dicontohkan, mereka itu butuh teman. Tuh, oke. Berikutnya yang di penguasaan, mereka ini penguasaannya maksudnya bukan menjadi raja atau penguasa, tapi mereka memiliki kebebasan menyampaikan pendapat. Kemudian mereka itu bisa mandiri, itu maksudnya. Kemudian dari sini kasih sayang dan rasa diterima. Jadi selain di rumah mendapatkan kasih sayang orang tua, di sekolah juga mereka berharap itu mendapatkan kasih sayang sama guru dan juga kasih sayang bersama teman-temannya dalam tanda kutip mereka itu dapat bersosialisasi dengan baik. Oke, yang di bawah ada kebebasan. Jadi kebebasan ini dimaksudkan bukan kita kurung, tapi mereka itu pingin mendapatkan haknya atau mereka bisa mengajukan permintaan. Kalau memang permintaannya bisa kita penuhi, kita bisa ikutkan. Kemudian ada kesenangan, jadi mereka itu ada kalanya merasa bosan di kelas. Pak, PJOK di kelas terus, pengen praktik di lapangan. Nah, itu salah satu kesenangan mereka. Bermain, berlari, bercanda, tertawa. Ini tadi kebutuhan dasarnya yang kita ketahui sama-sama. Oke, kita masuk motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi yang dimiliki oleh peserta didik kita, Bu. Yang pertama, mereka itu memiliki motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kita bahas yang pertama. Jadi ada anak itu, Bu, yang mengikuti peraturan sekolah gara-gara takut dihukum. Jadi motivasinya mengikuti peraturan, contohnya ketika upacara bendera di hari Senin, mereka berusaha melengkapi atribut sekolahnya, pakai topi, pakai dasi, pakaian rapi, demi untuk agar tidak mendapatkan hukuman, karena hukuman itu berdampak ketidaknyamanan bagi mereka. Nah, itu dia motivasinya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan. Jadi ada anak-anak tuh semangat kalau kalau bisa jawab, Bapak kasih hadiah ya. Nah, mereka ternyata motivasinya agar mendapatkan imbalan. Bisa berupa barang ataupun ucapan. Contohnya, kamu hebatnya, mantap. Atau, nah Bapak kasih coklat. Nah, seperti itu. Ternyata 2 motivasi ini tergabung dalam motivasi ekstrinsik. Motivasi yang dipengaruhi oleh orang lain, oleh di luar dirinya. Jadi tidak berdasarkan dirinya. Ada hal yang mempengaruhinya. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, inilah yang kita inginkan ada di anak-anak kita. Motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Kenapa? Mereka akan senang mentaati suatu disiplin atau suatu peraturan yang akan nanti kita buat menjadi keyakinan. Jadi kami itu belajar kata baru, yaitu keyakinan. Nah, jadi anak itu akan dituntut untuk meyakini peraturan, meyakini tingkat kelas dan meyakini tingkat sekolah yang ada jenjangnya. Jadi mereka itu kita harapkan memiliki motivasi intrinsik karena mereka akan tidak terpaksa, cenderung senang untuk mengikuti hal yang sudah atau yang kita sepakati bersama. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi insya Allah kalau mereka bisa dapatkan motivasi ketiga, kita tidak banyak menggunakan energi lagi untuk mengingatkan mereka, karena mereka sudah ada kesadaran dari dalam diri. Oke, next look. Oke. Ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Saya sudah singgung tadi. Keyakinan kelas biasanya kita tahu itu peraturan
Ya, saya juga menanyakan ke anak-anak seperti itu. Saya kemarin di kelas 4, saya tanya, anak-anak tahu keyakinan kelas? Nggak tahu Pak. Kalau peraturan, tahu Pak. Oke. Keyakinan kelas yaitu adalah mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Hal yang pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kita garis bawahi disepakati bersama. Berarti kalau warga kelas ada guru yang di kelas atau wali kelas atau guru bidang dan ada murid-murid di kelas tersebut. Oke, kita mulai di tingkatan kelas. Oke. Kalau peraturan kira-kira Bu, ini pertanyaan kuantik tapi saya tidak tulis. Peraturan itu disepakati bersama atau dikeluarkan oleh hanya satu pihak, contohnya wali kelas saja. Wali kelas saja. Wali kelas sama bersama. Ada yang di sini bersama, ada yang di sini wali kelas atau individunya. Oke. Di dalam pembelajaran yang saya dapatkan itu, peraturan itu cenderung pertama ciri-cirinya menggunakan kalimat negatif, contohnya tidak boleh buang sampah di kelas, tidak boleh terlambat. Kemudian yang berikutnya, dan biasanya dikeluarkan atau tidak melalui kesepakatan bersama. Ini dikeluarkan oleh wali kelas atau guru yang masuk. Besok kalau pelajaran Bapak kita mau praktek harus pakai baju olahraga ya. Saya tidak tanya ke anak-anak, saya keluarkan sendiri pernyataan tersebut dan itu menjadi peraturan tidak tertulis. Sudah peraturan. Kemudian kalau keyakinan ini Bu, kita sepakati bersama-sama oleh semua anak. Kita sepakati oleh semua anak. Jadi anak-anak itu kita minta pendapatnya. Kita sebagai guru ngapain Kak? Kita mengarahkan. Kita arahkan boleh. Kemudian kata-katanya itu bersifat nilai-nilai kebajikan. Singkat, padat, dan tidak pakai kata tidak. Jadi singkat, padat, contohnya kita bandingkan. Coba Bu, di slide berikutnya ada nggak selesai? Oh nggak ada, balik aja Bu, coba di Bali. Oke, saya jelaskan. Jadi kalau peraturan tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat ke sekolah, tidak boleh makan di kelas. Oke. Di bagian keyakinan kita ganti Bu. Tidak boleh datang terlambat, kita ganti menjadi datang tepat waktu. Oke. Tidak boleh buang sampah sembarangan, kita ganti menjadi jagalah kebersihan. Kemudian apalagi yang ada? Oke, Bu, teman-teman suka ejek-ejek saya, kita ganti kerumunan kelas, bisa. Saling menghargai, bisa. Dan Bu, sikapnya, prinsipnya keyakinan kelasnya tidak perlu banyak-banyak. Biar apa? Biar anak-anak ingat. Jadi ketika anak tersebut melanggar peraturan atau keyakinan tersebut, kita dapat mengingatkan dengan cara, keyakinan kelas mana yang anak Bapak langgar? Tadi saya buang sampah sembarangan Pak. Berarti anak Bapak melanggar keyakinan yang mana? Selalu menjaga kebersihan Pak. Itu boleh. Contohnya di lapangan. Next Bu. Ini proses ketika saya itu baru. Jadi saya akui juga, jadi belum semua kelas tapi sudah mulai diterapkan. Jadi ini tidak mesti harus di awal tahun ajaran. Kita bisa buat keyakinan kelas. Jadi saya kemarin pakai media kertas tempel ini di Keynote namanya. Kemudian anak-anak itu saya jelaskan terlebih dahulu apa perbedaan peraturan, apa itu keyakinan. Mereka keyakinan belum paham, jadi saya hanya suruh tulis. Silakan anak-anak Bapak tulis di kertas tersebut peraturan apa yang pernah anak Bapak dengar, anak Bapak lakukan.
Jadi mereka itu banyak menulis ketika jam olahraga harus pakai baju olahraga, tidak boleh terlambat ke sekolah, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh berkata kotor, menunggu teman dan macam-macam. Di situ dibuat. Jadi ini saya tempel semua, anak-anak sudah menempel, terus saya bacakan satu-satu. Saya bacakan satu-satu. Kemudian saya buat kelompoknya di sini. Saya kelompokkan di sana. Contohnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Saya masukkan keyakinan untuk menjaga kebersihan. Kemudian yang hampir-hampir mirip, contohnya mencubit teman, mengganggu teman, menolak teman, saya masukkan ke saling menghargai. Kemudian di sana ada lagi poin misalnya tidak piket atau ketika ujian menyontek. Kalau kita ujian menyontek, saya masukkan ke nilai kejujuran. Ketika piket tidak dilakukan, berarti kita masukkan menjaga kebersihan. Nah, jadi kita berusaha menuntun anak untuk meyakini keyakinan kelas mereka. Kenapa? Mereka sendiri yang keluarkan. Kita tidak bentuk, mereka sendiri yang tulis, kemudian kita arahkan ke bentuk keyakinan. Yang diharapkan apa? Timbul motivasi intrinsik. Karena mereka sendiri yang keluarkan. Kita tidak bilang apa-apa. Bapak tidak sampaikan apa-apa ya. Silakan anak bapak tentukan sendiri. Jadi kalau peran keyakinan itu atau statement itu dikeluarkan mereka, harapannya mereka dengan ikhlas menaatinya. Itu tujuannya keyakinan kelas. Oke, next apa dari oke. Hasil keyakinan kelas yang di kelas 4 kemarin. Jadi saya buat keyakinan kelas 4 SDN 152 Pekanbaru. Yang pertama, disiplin berpakaian. Yang kedua, menjaga kebersihan. Ketiga, saling menghargai. Yang keempat, datang tepat waktu. Yang kelima, sopan dan santun. Jadi tidak ada bahasa negatifnya. Jadi kita menyampaikan anak, mudah-mudahan anak juga berharapnya timbul motivasi dari dirinya sendiri, karena itu yang sulit. Kalau sudah timbul motivasi diri sendiri, mereka akan lebih ikhlas atau lebih senang melakukannya. Tidak ada lagi ketika di upacara tidak pakai atribut. Ketika praktek jam PJOK tidak ada lagi yang tidak membawa baju olahraga atau mereka tidak bawa perlengkapannya. Sudah. Menjaga kebersihan tidak perlu teriak-teriak lagi. Piket pulang. Tidak ada. Mereka sudah tahu jobdesknya atau kerjanya atau jadwalnya. Itulah yang kita harapkan dapat kita terapkan. Ini mulai dari kelas. Nanti akan ke tingkat berikutnya, yaitu keyakinan sekolah yang lebih besar. Jadi menular ya Bu, atau ada tingkatannya atau ada grafiknya. Jadi anak-anak itu kalau datang terlambat, Pak ini kan baru 5 menit, jam 7.05. Nah, kita bisa sampaikan. Dan di keyakinan sekolah kita, pukul berapa masuk ke sekolah? Nah, pukul 7. Walaupun 5 menit, berarti ada Bapak sudah belajar keyakinan? Sudah Pak, sudah. Jadi mereka tahu akan mendapatkan konsekuensi. Ya, jadi menyinggung konsekuensi tadi Bu. Jadi nanti dia ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Jadi kita baru menerapkan itu dua biasanya, ada hukuman atau kita sebutkan konsekuensi kadang-kadang. Next berikutnya Bu. Ini adalah posisi kontrol seorang guru. Nah, ternyata guru itu punya posisi kontrol terhadap anak. Sebagai apa kita di sekolah? Sebagai apa? Apakah sebagai si pengukur? Apakah sebagai si pemantau? Atau pembuat merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai manajer? Nah, sedikit kita ubah sedikit tentang sebagai penghukum. Posisi guru sebagai penghukum ini Bu, sering mungkin kita sadari atau kita tidak sadari kita lakukan. Saya sendiri ternyata setelah mendapatkan materi ini sering melakukannya sebagai posisi penghukum. Contohnya apa Pak? Contohnya adalah ketika anak datang terlambat, kita tidak tanya lagi alasannya. Kadang kita suka keburu nada tinggi. Kenapa terlambat? Ini sudah jam berapa? Silakan langsung
siram bunga. Kita sudah diterapkan sebagai posisi si penghukum. Apa yang terjadi pada anak? Ternyata ada dampaknya, baik itu fisik maupun psikisnya. Ternyata ada dampaknya. Ternyata kalau digitukan, mereka itu kadang motivasinya hanya ekstrinsik, gara-gara takut dihukum. Besok diulang lagi. Sudah terjadi pengulangan kalau kita menerapkan si penghukum ini. Mungkin iya cepat menyelesaikan masalah secara singkat. Betul, selesai masalah di situ juga. Tapi untuk perbaikan anak tersebut ke depannya tidak tercapai. Itu dia. Sebagai pemantau. Nah, penghukum dengan pemantau ini kadang orangnya sama-sama nih. Nah, kita buat ilustrasinya kalau pemantau. Oke, kita nampak si Adi datang terlambat. Adi, kemari. Kenapa datang terlambat? Bapak perhatikan, sudah minggu ini 3 kali terlambat ya. Jadi kita pemantau itu maksudnya mengingatkan peraturan sekolah. Jadi kita perhatikan anak itu, bahkan disebut sebagai posisi pemantau. Ya, selalu menghitung atau memperhatikan sebagai posisi pemantau. Hanya sebatas itu. Kita tidak carikan solusinya terhadap permasalahan anak tersebut. Kemudian yang ketiga ada membuat merasa bersalah. Nah, posisi guru ini biasanya bermain dengan kata-kata. Contohnya, nah, kok tidak mau ber-PR? Apakah tidak kasihan terhadap ibu yang sudah mengajar dengan susah payah? Jadi kita seperti membujuk dia atau merayu dia dengan kata-kata yang melo. Nah, kalau kata terlambat, sudah berapa hari ini Bapak perhatikan datang terlambat terus. Apakah tidak senang bertemu Bapak di sekolah? Jadi dibawakan seperti itu. Kita berusaha berharapnya anak itu merasa bersalah. Tapi ada tapinya. Kan tidak semua anak tersentuh dengan posisi yang ini. Oke, yang keempat, teman. Teman ini juga perbedaannya hanya di kata-kata. Contohnya, ayolah nak buat tugasnya. Ayo, nah, tolong ibu ini kali ini saja. Jadi kita komunikasinya seperti teman dengan anak. Nah, yang ditakutkan kalau teman ini tidak ada terjadi pembatasan terhadap kita sebagai guru, terlalu bebas, ya kan? Terlalu bebas. Jadi anak itu menganggap kita ini setara dengan dia. Yang kelima, manajer. Ini bukan salah. Kenapa merah sendiri? Muaranya atau puncaknya kita ingin menjadi guru di posisi manajer. Apa itu Pak posisi manajer? Nah, manajer ini adalah posisi guru yang dapat pertama dapat memberikan anak kenyamanan. Yang kedua, dapat anak itu melakukan tanggung jawabnya apabila berbuat salah. Yang ketiga, membuat anak itu mencarikan solusi terhadap masalahnya sendiri agar menjadi perubahan untuk dirinya. Nah, posisi manajer ini dapat diperankan oleh siapa saja. Boleh wali kelas, boleh guru bidang, boleh kepala sekolah, boleh. Kenapa? Memang itu yang diharapkan. Ada hubungannya dengan nanti restitusi tadi, Bu? Tidak. Restitusi tadi salah satunya kita menjadikan sosok menjadi seorang manajer. Oke, next, Bu. Apa berikutnya? Oke, ini dia segitiga restitusi. Oke. Ini adalah model yang digunakan oleh guru yang berperan sebagai manajer untuk mendapatkan hasil atau perubahan di dalam diri anak. Ada 3 tahapan untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama, sisi menstabilkan identitas. Yang kedua, sisi validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, sisi menanyakan keyakinan. Pernah dengar itu ya? 3 atau ini baru? Oke, ini kalau saya pribadi ini yang sesuatu yang baru.
Ada namanya restitusi, kemudian ada mode segitiga restitusi. Oke, next. Oke, ini dia. Ada gambar, kemudian ada penjelasannya sedikit. Pada bagian restitusi itu adalah bagian yang paling dasar yang harus kita lakukan. Bagian yang paling dasar yang harus kita lakukan. Ada kata-kata khususnya, Bu. Tidak hanya sembarang saja, tapi ada kata-kata yang perlu kita sampaikan sebagai keyword atau kata kuncinya. Contohnya di sini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian ada lagi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Menstabilkan identitas, kalau kita ambil bahasa kita buat anak itu nyaman dulu. Kita tarik mereka ke titik nol, jadi mereka tidak merasa bersalah duluan, mereka tidak bangga dengan perilaku yang dilakukannya. Kita tarik ke posisi netral. Contoh, kita ambil kasus. Saya kemarin ada tugas di DK, demonstrasi kontekstual, di modul 1.4 ini juga. Saya dituntut untuk menjelaskan suatu permasalahan dengan segitiga restitusi. Kasusnya yang saya ambil adalah anak menyontek di kelas ketika ujian. Nah, itu bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Di tingkat terjadi dialog. Kalau restitusi ini penyelesaian masalahnya lebih diajak ke berdialog. Jadi di dalam dialog itu kita sampaikan dengan nada yang tidak menghardik, tidak menjudge duluan. Jadi kita sampaikan dengan nada lemah lembut, kemudian kita sampaikan, kita tanyakan, apakah benar tadi menyontek ketika ujian? Benar, Pak. Oke. Kemudian kita yakinkan dulu anak tersebut dia itu bukan melakukan hal yang benar. Juga kita tidak boleh menjudge-nya. Bagaimana? Oke, kita ambil kata-kata itu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Baik juga Bapak pernah buat kesalahan. Oke. Jadi kita dituntut untuk memahami anak dulu. Ya, jangan nyontek dia. Itu kesalahan. Iya, Pak, kesalahan. Bapak juga pernah buat kesalahan. Nah. Jadi buat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Tapi itu tidak membenarkan. Kita hanya ingin anak itu nyaman dulu. Oke. Di tahap yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita boleh menanyakan alasan anak tersebut melakukan kesalahannya. Kenapa? Kenapa melakukan kesalahan? Contohnya kalau dia menyontek. Nah, kenapa tadi menyontek? Baru dia sudah nyaman, dia cerita, ya Pak, tadi malam saya tidak belajar. Emangnya tidak tahu hari ini ujian? Tahu Pak. Terus kenapa tidak belajar? Ya Pak, saya main HP sampai larut malam sehingga saya tidak sempat belajar. Nah, itu yang menjadi dasar dia kenapa menyontek ketika ujian. Sudah kita tahu validasi tindakan yang salah atau tindakan anak itu salah, sudah tahu, kita ke tahap yang terakhir, yaitu menanyakan atau menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini berhubungan dengan keyakinan kelas kita tadi. Jadi saling berkaitan, bersinambungan. Kita tanya ke anak itu. Nah, kalau menyontek, kira-kira itu adalah melanggar keyakinan yang mana? Nah, mereka mereka ingat-ingat apa ya Pak kalau menyontek Pak? Nah, ingat-ingat keyakinan kelasnya. Oh iya Pak, melanggar keyakinan jujur Pak. Jujur ternyata yang dilanggar. Anak itu tahu tuh. Nah, ternyata mereka melanggar sikap atau keyakinan kelasnya yaitu jujur. Nah, di situ kita berikan penguatan. Nah, berikut kalau ke depannya kita tanya anak itu kembali, apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka yang dari solusi itu. Nah, sekarang apa yang anak bapak bisa lakukan untuk memperbaiki tindakan anak bapak ini ke depannya? Nah, mereka akan berpikir, mereka akan ajukan tawaran-tawaran. Pak,
saya akan belajar ketika ujian. Kita tanya, emang ujian aja belajar? Oh iya Pak, setiap malam saya belajar Pak. Janji, ya saya belajar Pak. Kemudian saya mengurangi main HP Pak. Jadi mereka yang menawarkan solusinya. Yang diharapkan apa? Timbul kesadaran intrinsik tadi yang dari dalam diri. Jadi mereka, ini janjian Bapak sendiri ya, Bapak sudah menyatakan sendiri, ya Pak, saya janji Pak. Oke, kita sebagai guru mengambil statement terakhir. Baik, Bapak doakan Bapak semoga ke depannya lebih baik, tidak menyontek lagi, menjadi anak yang disiplin, yang pintar dan jujur. Kita doakan dan kita minta statement terakhir tersebut. Pak, sampai situ Pak. Apakah ada perlu hal yang diberikan? Kalau memang diperlukan boleh saja. Contohnya, dia ini acap kali atau kerap tidak buat tugas, kita boleh kasih. Nah, setelah ini kerjakan tugasnya ya. Tapi ingat, nanti ketika jam istirahat berarti anak bapak tidak istirahat. Jam istirahatnya kita gantikan untuk dia mengerjakan tugas. Itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau kita bilang, nah, tidak buat tugas ya, lari lapangan, itu tidak boleh. Itu jatuhnya hukuman. Hukuman itu tadi menyambung ini, hukuman itu tindakan yang tidak sesuai dengan kesalahan yang anak itu berlakukan dan juga bersifat tiba-tiba. Tiba-tiba bagaimana? Tidak ada kesepakatan dengan anak-anak. Contohnya, anak datang tidak pakai sepatu, pakai sendal. Kita tidak tanya apa-apa, langsung saja ini pakai sendal. Tahu aturan sekolah pakai sepatu, lupa. Nah, silakan. Nah, langsung aja kita hukum. Silakan lari keliling lapangan. Tidak ada hubungannya tidak pakai sepatu dengan keliling lapangan. Oke, itu bersihkan hukuman. Pak, kalau konsekuensi gimana Pak? Oke, konsekuensi adalah hal yang diberikan dengan sudah disepakati terlebih dahulu, sudah disosialisasikan terlebih dahulu, anak-anak dan guru sudah tahu. Jadi kita boleh kasih konsekuensi, tapi yang sesuai. Contohnya, anak si A terlambat mengikuti jam pelajaran olahraga di lapangan selama 10 menit. Oke, ketika datang ditanya kenapa terlambat, ini Pak, silakan keliling lapangan 2 kali. Itu boleh apa tidak Bu? Boleh. Kalau jawabannya Bu, itu boleh. Kenapa? Karena hukumannya sesuai. Dalam waktu 10 menit, kawan-kawannya sudah selesai melakukan kegiatan pemanasan, sudah mau masuk materi inti, dia baru datang. Sebagai pengganti dia tidak pemanasan itu, dia disuruh keliling lapangan. Itu boleh, konsekuensi. Next one. Itu praktek saya kemarin sama Ilham Fauzi yang kelas 6. Ini ada videonya, cuma ketika saya masukkan saya nggak ngerti cara berputarnya, jadi saya screenshot aja masukkan. Jadi ada videonya yang akan saya kumpul kemarin. Next, apa setelah ini? Oke, itu dia tadi. Sudah selesai paparan yang saya sampaikan. Mungkin ada ibu bapak yang mau ditanyakan. 1 pertanyaan boleh, 2 pertanyaan juga boleh. 7. Jadi kan biar juga menjadi perbaikan bagi diri saya. Jadi ini saya dapatkan baru ya Bu, baru 2 bulan. Tapi kita berusaha memberikan ilmu tidak banyak, sedikit jadilah. Jadi mudah-mudahan kedepannya diharapkan sebetulnya guru penggerak ini sebagai garda perubahan di sekolahnya. Mudah-mudahan bisa, walaupun saya ya itulah masih tahap juga menguatkan motivasi diri sendiri karena banyak faktornya. Di sini bukan saya sendiri, ada guru lain yang lebih senior dan juga perlu penerapan atau pendekatan khusus karena tidak semua orang setuju ketika kita sampaikan. Ya kan? Ini Pak Wahyu harus seperti ini nih. Saya ini udah capek mengajar saya, harus ditanyain pelan-pelan seperti ini. Saya nggak sabar. Ya, secara teori konsep kita harus melakukannya, tapi secara praktek kita tidak dituntut instan, kita boleh perlahan-lahan. Semoga perubahan nama itu dapat mempengaruhi kita. Oke, terima kasih atensi Bapak Ibu guru sudah
aktif menanggapi sesi diseminasi saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Silakan dan semangat. Oke, salah dan kurang terlebih banyak saya minta maaf juga. Oke. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.